Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, saya Nanda dari KKN PPM UGM 2020 untuk Desa Jungkare. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai pengembangan pemasaran secara konvensional dan digital. Seperti itu. Sekilas mengenai profil saya dari jurusan perbankan, ekonomi, dan sebenarnya ini ada pengalaman usaha gitu kan. Jadi sebelumnya memang kebetulan saya punya usaha, ada di makanan ringan, ada di videografi, dan juga sekarang di konstruksi seperti itu. Dan ini bukan bermaksud untuk membanggakan diri seperti itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, tapi ini hanya untuk memudahkan saya dalam memberikan contoh nantinya ketika ada penjelasan-penjelasan yang memerlukan contoh, sehingga bisa mencontohkan dari apa yang saya alami langsung di bisnis tersebut gitu Pak. Jadi yang saya akan bagikan sekarang adalah dari hasil pengalaman saya dan juga dari hasil pembelajaran di akademik seperti itu. Oke, kita langsung saja. Ini yang akan kita bahas sekarang, mulai dari riset pasar, siapa market atau konsumen dari Bapak atau Ibu, yang ketiga keunikan dari produk Bapak atau Ibu, yang keempat dari model bisnis, yang kelima mengenai strategi pemasarannya seperti itu. Mulai dari riset pasar. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bapak atau Ibu sudah pernah melakukan riset pasar atau belum? Jika Bapak dan Ibu sudah melakukan riset pasar, maka pertanyaannya adalah berapa jumlah pasar Bapak atau Ibu? Seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak atau Ibu sudah bisa menjawab berapa jumlah pasar dari Bapak atau Ibu, mungkin atau kemungkinan besar Bapak atau Ibu sudah melakukan riset pasar dengan benar. Nah, bagi Bapak atau Ibu yang belum melaksanakan riset pasar atau belum yakin dengan riset pasar yang dikerjakan, berikut akan saya sampaikan mengenai alasan kenapa riset pasar itu penting. Jadi, riset pasar itu pertama membantu Bapak atau Ibu dalam menyusun proyeksi pertumbuhan dari bisnis Bapak atau Ibu. Jadi, setelah tahu nih berapa jumlah pasar saat ini, berapa jumlah pasar yang kemudian ke depan akan muncul, itu Bapak atau Ibu akan mudah dalam menyusun bahwa ke depan bisnis ini akan baik prospeknya gitu kan, akan sebesar apa seperti itu. Itu juga membantu untuk Bapak atau Ibu itu bisa lebih semangat dalam menjalankan bisnisnya karena tahu di masa depan bisnis ini akan berkembang seberapa besar seperti itu. Yang kedua, itu untuk mengetahui apakah bisnis Bapak atau Ibu itu bisa berkelanjutan atau sustainable atau tidak. Nah, ini penting gitu kan, karena agar memastikan bahwa produk Bapak atau Ibu itu bukan produk yang musiman. Misalnya kemarin lagi rame soal es kepal Milo gitu kan. Nah, es kepal Milo itu kan produknya musiman ya. Kalau orang yang mungkin tidak tahu bahwa itu produk yang musiman, melihat bahwa wah, ini es kepal Milo lagi banyak yang minta, lagi banyak yang pengen beli gitu kan, akhirnya bikin produk es kepal Milo. Ternyata setelah 3 bulan es kepal Milo itu sudah nggak banyak diminati lagi, dan mungkin sekarang juga orang nggak ada yang beli lagi es kepal Milo. Dan sayang kan kalau misalnya Bapak atau Ibu sudah investasi buat beli es kepal Milo, minimal kalau misalnya cuman beli produk yang habis pakai, itu nggak terlalu rugi lah. Tapi kalau misalnya beli franchise es kepal Milo misalnya, tapi ternyata perkembangannya tidak bagus karena orang tidak lagi menyukai es kepal Milo karena itu kayak hanya musiman saja. Nah, ini untuk memastikan bahwa produk yang Bapak atau Ibu miliki itu bukan produk yang musiman seperti itu, sehingga bisa berjalan untuk jangka panjang. Yang ketiga itu untuk mengenal perilaku pasar dengan baik. Nah, ini penting karena ketika dengan riset pasar, maka Bapak atau Ibu itu mengenal gitu kan bagaimana karakteristik dari pasar Bapak gitu kan, konsumennya seperti apa, maka harus didekati dengan cara seperti apa. Ini termasuk juga dengan menyusun strategi pemasaran yang baik ya. Jadi riset pasar itu membantu Bapak atau Ibu untuk menyusun strategi pemasaran yang memang sesuai, yang efektif dengan target pasar dari Bapak atau Ibu seperti itu. Misalnya di bisnis terakhir saya di konstruksi, karena orang yang konstruksi kan ini lebih ke rumah ya, misalnya kanopi baja ringan seperti itu, atap baja ringan gitu kan, artinya target pasarnya adalah orang yang punya rumah gitu kan. Nah, orang yang punya rumah itu anak muda, mungkin ada beberapa yang punya rumah, tapi masih banyak pula orang tua yang memang punya rumah tapi belum ada kanopinya, atau kanopinya masih pakai kayu gitu kan, pengen pindah dari kayu ke baja ringan misalnya. Nah, itu makanya karena tahu bahwa konsumennya adalah profesional muda maupun orang tua, maka harus dibuat, kalau misalnya, karena saya juga bisanya digital marketing gitu kan, jadi maka saya harus bisa
bagaimana agar konsumennya itu tetap nyaman dengan produk saya. Misalnya karena orang tua itu tidak terlalu nyaman untuk check out di website misalnya gitu kan. Jadi saya dari website itu diarahkannya ke WhatsApp gitu kan. Jadi nanti diskusi dengan customer service kami. Kemudian nanti untuk pembayaran ini juga nanti melalui WhatsApp gitu kan, nanti melalui transfer seperti itu. Nah, jadi itu yang harus disesuaikan gitu kan, bagaimana produk bapak atau ibu itu bisa sesuai. Produk yang baik sekalipun kalau misalnya cara menyampaikan ke konsumennya tidak baik, tidak sesuai dengan apa yang konsumen harapkan, dengan karakteristik konsumen, itu juga tidak akan sampai ke konsumennya. Jadi dua-duanya harus baik, produknya harus baik, cara penyampaian ke konsumennya pun harus baik seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, metodenya apa sih gitu kan. Untuk riset pasar itu ada 4 hal, dan ini tidak terbatas di 4 hal ini saja. Yang pertama, bisa-bisa yang lain juga maksud saya. Nah, yang pertama wawancara langsung gitu kan. Ini lebih ke wawancaranya nggak harus yang formal, bisa informal, bisa sekedar menanyakan kepada orang yang memang kemungkinan besar akan membeli produk bapak atau ibu. Nah, kira-kira dia mau atau enggak untuk membeli produk itu misalnya gitu kan. Kira-kira menarik atau enggak kemasannya. Ketika harga berapa sih yang cocok untuk produk itu gitu kan. Kuesioner juga kurang lebihnya sama seperti itu. Tapi kalau kuesioner berarti kan mereka mengisi seperti itu, apakah di kertas atau di Google Form seperti itu. Nah, yang ketiga Google Trends, yang keempat Google Keyword Planner. Nah, ini menggunakan online, menggunakan perangkat Google gitu kan, yang memang bisa diakses secara gratis untuk mengetahui berapa banyak orang yang membutuhkan produk Anda di kota tertentu, provinsi tertentu, atau bahkan negara tertentu gitu kan. Jadi ini nanti bapak atau ibu bisa akses menggunakan Google Trends atau Google Keyword Planner terlebih dahulu. Itulah yang saya sarankan, yaitu menggunakan Google Trends atau Google Keyword Planner terlebih dahulu sebelum menggunakan wawancara atau kuesioner gitu kan. Nah, ini yang saya lakukan juga kepada bisnis yang terakhir ini, yang bajaringan, itu menggunakan Google Keyword Planner. Google Trends juga bisa sebenarnya, tapi di sini ada contohnya yaitu Google Keyword Planner. Nah, di sini ada kanopi bajaringan, itu average monthly search, itu artinya orang yang mencari produk kanopi bajaringan rata-ratanya dalam setiap bulan itu sebanyak 100 sampai 1000 orang gitu. Atap bajaringan juga 100 sampai 1000 orang yang mencari produk atap bajaringan di Google gitu kan. Jadi saya melihat bahwa ini besar nih orang yang butuh. Dan ini memang sudah saya atur di DIY doang, ini di daerah istimewa Yogyakarta saja gitu, untuk yang kanopi dan atap bajaringan. Sabelahnya juga sama, harga bajaringan atap legal kolom juga ini di DIY seperti itu, dan angkanya mirip-mirip kan. Jadi minimal ada 1000 orang lah gitu kan untuk per bulannya, itu udah lumayan banget.